Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wallahu ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah ibu-ibu pengajian Selasa pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pagi hari ini kita bisa hadir kembali untuk mengkaji sirah nabawiyah, perjalanan hidup baginda Rasulullah yang menjadi uswah hasanah, sehingga kita paling tidak punya gambaran potret kehidupan Nabi dari mulai beliau lahir, kemudian diangkat menjadi Rasul. Kemarin bahasan adalah Isra Mi'raj. Nah, sekarang adalah bahasan tentang Baiat Aqobah pertama. Lalu apa itu yang disebut sebagai Baiat? Baiat itu adalah janji setia. Jadi ada perjanjian antara orang-orang Madinah kala itu yang datang berhaji ke Mekah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu berjanji sumpah setia untuk mengikuti Rasulullah. Jadi orang-orang Madinah ini, kalau bahasanya kita itu kesengsem, ada orang baiknya luar biasa, maka mereka ingin agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memimpin mereka, agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah pindah dari Makkah ke Madinah, agar kehidupan mereka lebih tertata, lebih baik, dipimpin oleh seorang yang luar biasa, yang memang disifati di dalam Al-Quran ataupun kitab-kitab sebelumnya. Ini adalah Nabi yang terakhir yang punya sifat sidik, amanah, tabligh, dan fakohah. Jadi mereka mendapatkan informasi di Mekah ada seorang namanya Muhammad, itu katanya menjadi nabi, menjadi rasul. Akhirnya mereka ketika haji itu pengen menemui Rasulullah SAW. Itu di dalam kitab Al-Barzanji disebutkan ada beberapa tahapan-tahapan. Yang pertama ada 6 orang yang bertemu Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi. Di tahun berikutnya kemudian datang lagi 12 orang yang menemui Rasulullah SAW. Di tahun ketiga haji itu ada 73 atau 75 orang plus 2 orang perempuan. Ini yang dikisahkan di dalam kitab Al-Barzanji, menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berbaiat, janji setia, sekaligus minta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah supaya beliau tinggal di Madinah memimpin mereka. Ini awal mulanya. Maka di bab yang ini baiat Aqobah pertama. Tadi baiat adalah janji setia, Aqobah itu adalah
sesuatu yang besar, yang awal. Di sini janji setia orang Madinah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau di dalam bab ini ada 7 orang: Mu'adz bin Haris, Zakwan bin Abdul Qais, Ubadah bin Samit, kemudian Yazid bin Sa'labah, Abbas bin Ubadah, ada Abu Haitham bin Qayhan, kemudian Uwaid bin Sa'idah. Ini yang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbaiat. Apa yang dibaiatkan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Bukhari, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya ta'ali, kemarilah, ngajak kepada tadi tamunya Rasulullah yang dari Madinah, dan berjanjilah kepadaku, satu, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini prinsip-prinsip tauhid yang dibawa oleh Nabi sejak Nabiullah Adam sampai dengan Nabiullah Muhammad SAW. Ini yang dibawa ajarannya adalah tauhid. Tidak menyekutukan dengan siapapun. Ini ajaran yang tidak berubah. Dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ini enggak berubah. Tapi kalau syariat yang lain, ini setiap kurun waktu, setiap Nabi dan Rasul itu syir'atan wa minhaja, syariat dan manhajnya itu beda-beda. Jadi setiap Nabi syariat tauhidnya sama, tetapi syariat dalam ubudiyahnya berbeda. Ada yang sholat itu hanya di pagi dan sore hari. Ada yang sholat hanya qiyamul lail saja. Ini macam-macam. Jadi syariatnya para nabi, para rasul itu beda-beda. Termasuk di dalam bab taubat, ini juga beda-beda. Taubatnya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu cukup dengan beristighfar kepada Allah atau taubat, kemudian tidak mengulangi lagi kesalahan dosa yang sama, itu sudah cukup. Tapi kalau taubatnya model kayak Bani Israel, itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, faqtulu anfusakum. Jadi cara taubatnya itu harus bunuh diri. Atau kalau sisa-sisa syariat itu masih ada seperti keyakinannya orang Jepang, namanya apa? Harakiri. Jadi model harakiri itu ada di antara model-model cara taubatnya kaum Bani Israel, harus membunuh dirinya sendiri. Ini kalau model taubat umat Rasulullah SAW model kayak gini, ini bisa habis. Untungnya apa? Syariatnya dirubah. Itu namanya kalau dalam Al-Quran namanya dimansuh, dihapus. Jadi ada syariat yang dihapus, ada syariat yang diganti dengan cara yang lain. Makanya Quran itu mengatakan bahwasanya manansakh min ayatin aw nunsiha fa'ti bi khairin minha aw misliha. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Jadi ada ayat-ayat hukum-hukum yang diganti dengan hukum yang lain. Ada juga hukum yang sama sekali kemudian dihapus, dihilangkan. Ini ada beberapa tahapan-tahapan hukum. Misalnya hukum yang diganti. Dulu seperti khomer itu masih sesuatu yang ditolerir.
Pertama kali ada pelarangan hanya wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan mendekati sholat ketika dalam keadaan mabuk. Ini awal-awal. Karena zaman itu memang sahabat-sahabat Rasulullah yang masih banyak yang ngeplay, masih banyak yang suka minuman. Apalagi zaman itu kan masih zaman perang. Jadi untuk membangkitkan rasa berani, sahabat yang ngeplay dulu, ben ngadepi musuh itu tidak takut. Makanya larangan di awal itu wala taqrabus sholata wa antum sukara. Kalau mau sholat ya jangan minum dulu. Nanti sholat malah tambah ngeplay. Jadi larangan pertama itu ketika mau sholat tidak boleh minuman. Maka kemudian ada tahapan yang lagi. Kemudian disebutkan innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsum min amali syaitan. Ini puncak larangan. Tapi sebelumnya ada tahapan-tahapan larangan. Misalnya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir. Mereka bertanya tentang hukumnya minum-minuman dan berjudi. Qul, katakanlah wahai Muhammad, qul fihima ismun kabir. Keduanya itu dosa besar. Tapi Quran masih melegalkan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi kata Quran qul fihima ismun kabir wa manafi'ul linnas. Keduanya baik judi maupun khamr itu adalah dosa besar. Tapi ada manfaatnya kata Quran. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ya di antara manfaatnya minum tadi, kalau sahabat mau perang itu kalau nggak minum itu keberaniannya kurang. Maka saat itu masih dibolehkan. Sampai kemudian ada ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsum min amalish syaitan. Jadi hukum itu juga ada tahapan-tahapannya. Jadi enggak serta-merta kemudian Quran turun langsung mengharamkan begitu saja. Ini bisa kaget. Ini diantaranya mentarbiyah atau mendidik kita. Kita di dalam dakwah itu juga disesuaikan dengan kondisi. Misalnya orang yang memang belum berhijab, ya sedikit-sedikit kita ajari. Kalau memang belum 100%, nanti ditunggu, dinasehati, dikasih kerudung. Nanti kan lama-lama nanti kerudung sendiri berproses. Sama ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu hukum itu ada prosesnya. Nah, seperti itu. Jadi syariat itu setiap nabi, setiap rasul beda-beda. Haji di zaman sebelum Rasulullah SAW itu juga sudah ada syariat haji, tapi caranya berbeda. Nah, caranya berbeda. Dulu ketika belum ada perintah untuk menunaikan haji seperti sekarang ini. Di zaman Rasulullah itu orang berhaji mengelilingi Ka'bah atau tawaf itu dengan cara telanjang. Jadi telanjang. Bukan seperti sekarang ini. Kalau sekarang tetap menutupi aurat. Yang laki-laki juga tetap menutupi aurat meskipun kemudian yang lengan kanan itu harus dibuka. Ini cara di dalam menunaikan ibadah haji, tetap harus menutup aurat. Akikah di zaman sebelum Rasulullah SAW itu juga sudah ada, sudah menjadi tradisi, sudah menjadi bagian dari syariat orang-orang terdahulu. Tapi caranya beda. Ya tetap nyembelih kambing, kemudian darah kambing yang disembelih itu dioles-oleskan ke bayinya.
Jadi dilumuri ke bayinya. Nah ini di zaman Islam Rasulullah SAW kemudian yang tidak sesuai dengan fitrah kemanusiaan itu dihilangkan. Jadi nyembelihnya tetap, tapi yang biasanya bayi dioleskan dengan darah dari kambing yang disembelih, kemudian diganti yang dioleskan itu adalah wangian. Dulu ketika disembelih kambingnya, itu dagingnya ditaruh di tempat-tempat yang dianggap keramat, jadi nggak dimakan. Jadi disembelih tapi ditaruh di tempat tertentu. Di zaman Islam ya disembelih, itu namanya daging enak, disuruh oleh Rasulullah SAW untuk dimasak. Setelah dimasak dibagi-bagikan. Jadi zaman Islam itu nggak ada sesuatu yang mubazir, karena memang prinsipnya Islam innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin. Sesungguhnya berperilaku mubazir, menyia-nyiakan harta, menyia-nyiakan makanan, itu adalah perilakunya setan. Jadi nggak boleh. Lagi misalnya tradisi yang biasanya di laut, di pantai itu larung, itu nggak boleh. Terus dimasak, dimakan bareng-bareng kan malah enak. Jadi nyembelihnya itu jangan ada sesuatu yang mubazir. Ini Islam. Makanya akikah zaman Rasulullah kemudian yang sifatnya itu mengganggu fitrah kebersihan diganti dengan sesuatu fitrah yang suci, fitrah yang senantiasa disukai oleh banyak orang. Yaitu apa? Wangi-wangian. Dagingnya dimasak, dibagi-bagikan kepada tetangga, saudara, orang lain. Nah ini cara Islam. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diambil janji setianya satu, jangan menyekutukan Allah, karena ini adalah satu sumbu yang sama sejak Nabiullah Adam sampai Nabiullah Muhammad, adalah ajaran yang tidak pernah berubah, mengajarkan bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu satu, tidak berbilang. Maka jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Ini buktinya misalnya di zaman dahulu, seperti misalnya Luqmanul Hakim, itu bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Ada yang mengatakan beliau nabi tapi bukan rasul. Sampai kalimat-kalimat ajarannya saja diabadikan di dalam Al-Quran. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun. Ini karena memang akidah ajaran tauhid itu dari dulu itu sudah dicanangkan betul. Sampai Luqman mengatakan ya bunayya, wahai anak-anakku, la tusyrik billah, jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Nah ini supaya kita tidak menyekutukan Allah, menanamkan tauhid ini betul-betul harus mantap di dalam hati. Jadi tidak boleh ada rasa, ada kekuatan, ada keyakinan, kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kita hilangkan terus-menerus. Jadi menanamkan tauhid itu memang tidak serta-merta kemudian langsung datang sendiri. Saya beriman, saya bertauhid, saya mengakui bahwa Allah itu satu. Tapi nanti ketika dihadapkan dengan misalnya ada logika, ada akidah, ada keyakinan, ataupun kebiasaan kita, misalnya kita diuji oleh Allah sakit misalnya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ekonomi sempit. Kadang-kadang ujian-ujian ini bisa merusak tauhid kita. Saking enggak sabarnya ekonomi yang lagi sempit, ini kemudian kita mendatangi paranormal, mendatangi dukun, mendatangi macam-macam.
Ini ujiannya iman. Jadi yang seperti itu kadang menggoyahkan akidah, menggoyahkan keyakinan. Maka supaya keyakinan itu mantap, tidak tergoyahkan, ya tadi dilatih terus menerus. La tusyrik billah. Kenapa kita tidak boleh menyekutukan Allah? Kata Luqman, inna syirka la zulmun azim. Karena kesyirikan itu adalah kezoliman yang amat sangat besar. Jadi syirik itu zolim. Syirik itu berbuat aniaya. Kenapa disifati sebagai la zulmun azim? Itu karena semua yang kita rasakan itu kan sebetulnya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai jasad kita, ruh kita diberi setiap hari oksigen, makanan dan sebagainya. Tetapi ketika kita diberikan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, kau kemudian tidak mengenal Allah, kau kemudian menyekutukan Allah, menganggap ada kekuatan yang memberi kita selain Allah Subhanahu wa taala. Itu kan namanya zalim. Ini namanya zalim. Maka melatih bertauhid itu harus terus menerus. Caranya apa? Caranya adalah dengan senantiasa bersyukur, berterima kasih terus kepada Allah, ridho terhadap apapun yang menjadi keputusannya Allah. Jadi ridho, rela, ikhlas keputusannya Allah itu latihan dari bertauhid. Jadi jangan sampai kemudian kita bahasanya ngumpat-ngumpat Allah, nggak terima terhadap takdirnya Allah. Ya Allah, saya sudah sholat terus, kok sakitnya nggak sembuh-sembuh. Nah, ini namanya gugat Allah. Ya Allah, saya sudah tahajud, saya sudah sholat duha, kok ya ekonominya kok ya gini-gini aja. Nah, ini namanya orang yang menggugat Allah. Jadi kalau menggugat Allah Subhanahu wa taala ini bahaya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam sebuah hadis yang populer, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu gemes banget. Rasanya kalau ada orang yang pagi-pagi Rasulullah ini ngeluh. Pagi-pagi onone ngeluh, tidak terima terhadap keputusannya Allah, apapun bentuknya. Ini kata Rasulullah, man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ash. Barang siapa yang pagi-pagi, asbaha itu pagi-pagi. Jadi baru bangun tidur, mata baru dibuka, itu wis ngeluh. Ini Nabi paling gak suka. Allah gak suka kalau ada orang pagi-pagi sudah mengeluh. Maka orang yang baru bangun tidur, wa huwa yashku dhiqal ma'ash, mengeluh kesusahan hidupnya, kesulitan hidupnya apapun bentuknya. Apakah ngeluh keluarga, ngeluh ekonomi, ngeluh sakit dan lain sebagainya. Ini bahaya. Bahayanya apa? Faka'an nama yashku rabbah. Karena orang yang ngeluh ini sama saja mentersangkakan Allah. Jadi enggak terima terhadap Allah. Apalagi zaman modern kita kadang-kadang enggak cukup ngeluh dengan lisan, tapi jari jemarinya sudah mulai ngetik, kemudian dibikin story, dibikin status. Wah, ini bahaya banget. Masih mending pagi-pagi ibu statusnya itu belanja di pasar Jati. Masih mending statusnya bikin makanan, di foto, di upload. Masih mending daripada uploadannya di sosial media kita itu adalah kesusahan hidup. Ini Allah paling benci. Makanya jangan sampai, karena apa? Ini sudah kaitannya dengan akidah, tauhid tadi. Dalam hadis yang lain, dalam hadis qudsi, itu kata Allah,
mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkur ala na'mahi, barang siapa dikasih nikmat gak mau syukur, gak mau terima kasih. Wa man lam yasbir alal bala'i, dan ketika diuji, dicoba kok gak mau sabar. Walam yardo alal qadai, dan ketika diberikan keputusan, ketetapan oleh Allah, bentuknya macam-macam, bisa senang, bisa yang menurut kita itu susah, ada duka, ada bahagia, itu semuanya qadanya Allah, takdirnya Allah. Kok enggak terima terhadap yang ditakdirkan oleh Allah, itu Allah puncak kemarahan. Itu sampai diucapkan oleh Allah, fal yakhruj minas samai, silahkan keluar dari kolong langit bumi ini. Ini kan sudah puncak daripada puncak kemarahan. Lah gimana enggak marah? Wong dikasih nikmat enggak mau syukur, dikasih ujian enggak mau bersabar, diberikan ketetapan keputusan enggak mau ikhlas, enggak mau rela. Itu diusir oleh Allah. Fal yakhruj minas samai wal yatlub rabban siwaya, silahkan cari Tuhan selain aku, kata Allah. Nah, ini saking marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kepada kita ini diusir. Makanya dalam rangka untuk menetapkan tauhid, ini kuncinya adalah syukur. Memperbanyak kalimat tahmid, alhamdulillah. Jadi pas senang ya alhamdulillah, pas ditakdir lagi susah ya alhamdulillah. Biasanya alhamdulillah pas senang atau pas susah? Biasanya alhamdulillahnya kita ketika pas senang. Ketika susah, ini alhamdulillahnya rasanya berat banget. Bahkan mungkin tidak ada alhamdulillah. Ini dilatih terus. Jadi alhamdulillah itu bukan hanya ketika menurut kita senang, tetapi dalam keadaan menurut kita itu susah, duka, lara, sempit, sakit, itu juga kalimat tahmid alhamdulillah harus tetap kita ucapkan. Karena apa? Semuanya itu sebetulnya kalau kita paham dan tahu ilmunya, semuanya adalah nikmat. Contoh misalnya sakit. Sakit kan menurut kita memang gak enak, dan memang gak enak betul. Tetapi ketika kita tahu di balik sakit itu ada apa, kita pasti akan tetap bersyukur kepada Allah. Karena kata Rasulullah SAW, tidaklah sakit termasuk sakit yang ringan, panas, pilek, batuk, itu adalah kafaratun min jami'iz dzunub. Itu adalah penutup kafarat dari dosa-dosa kita. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW, rasa sedih, rasa khawatir itu juga adalah bagian nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alarm yang Allah berikan. Alarm ketika kita defisit kebaikan, maka ja'alallahul huzn, Allah datangkan sifat sedih. Jadi kalau kita ini lagi sedih, khawatir, itu sebetulnya kita lagi minus kebaikan. Karena apa? Karena ketika ada dosa dan kita tidak ada kebaikan yang untuk menutupinya, maka Allah supaya menutupi dosanya tadi didatangkan rasa sedih, rasa khawatir. Tapi kalau orang itu masih surplus kebaikan, biasanya masih tenang-tenang saja. Jadi alarmnya kita ketika lagi dalam keadaan sedih, ini harus banyak-banyak istighfar. Kemudian kita dekatkan kepada Allah. Karena apa? Karena saat kita sedih itu alarm bahwa kebaikan kita itu minus.
Karena dosanya ini nggak ada penutupnya. Beda ketika kita masih ada kebaikannya, ini hati masih tenang. Coba panjenengan titeni. Nanti kalau kita ini lagi sedih, oh berarti kita ini lagi minus kebaikan. Nanti kalau sudah banyak ibadahnya, sudah merasa tenang lagi. Begitu cara Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita itu dengan ngasih alarm. Makanya kalau kita tahu ilmunya, dalam keadaan sedih, ya Allah, Engkau kasih peringatan. Andai kata Engkau tidak kasih peringatan datangnya sedih ini, maka aku ini mungkin terus-menerus dalam keadaan salah, dalam keadaan dosa, dalam keadaan maksiat. Tapi berkat Engkau datangkan rasa sedih, berkat Engkau datangkan rasa khawatir, maka aku akan mudah untuk mengucapkan istighfar, mudah untuk sholat, mudah untuk kemudian bersedekah dan lain sebagainya. Karena apa? Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita tahu ilmunya, tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan kita, menyusahkan kita, kecuali sebetulnya itu bagian dari nikmat yang Allah berikan. Makanya nikmat dan ujian itu sebetulnya bagai dua sisi mata uang. Jadi kalau kita punya mata uang, itu kan sisinya ada dua. Itu sisi yang satu adalah sisi nikmat, sisi yang lain adalah sisi ujian. Kalau dalam keadaan diuji tapi kita memandangnya dari sisi nikmat bisa. Seperti tadi, ya Allah, Engkau berikan sakit, alhamdulillah, mudah-mudahan dosa-dosaku yang belum aku istighfari, mudah-mudahan dengan sakit ini gugurlah semua dosa-dosa. Ini namanya nikmat. Kalau orang sudah noto tadi, menjaga tauhid dengan terus-menerus bersyukur, mudah mengucapkan kalimat alhamdulillah, ini luar biasa, spesial, dikasih hadiah khusus. Hadiahnya adalah istana di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Jadi kalau orang itu mudah untuk alhamdulillah, itu nanti di surga sudah disiapkan istana. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ketika orang itu dalam keadaan sedih, dalam keadaan berduka, kok masih mengucapkan alhamdulillah, kata Allah, banallahu lahu baitan fil jannah. Bangunkan sebuah istana di surganya Allah. Untuk siapa? Orang yang dalam keadaan apapun bersyukur kepada Allah. Bahkan istana rumahnya itu istimewa, dikasih nama Baitul Hamdi, rumah pujian. Rumah yang digunakan, diberikan oleh Allah untuk siapapun yang mau memuji pada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian komitmen yang kedua yang diambil janjinya dari sahabat-sahabat yang berbaiat adalah tidak mencuri. Ini satu perjanjian. Jadi memang orang yang berbaiat di hadapan Rasulullah SAW itu memang berjanji menjadi orang baik. Sampai dalam hubungan sosial, hubungan antar manusia, yang kadang-kadang bukan punya miliknya, kok ini mangga kata ego nyenengke ya. Kemudian milikan diambil, baik yang masih di pohon maupun yang sudah jatuh. Nah, ini namanya mencuri. Jadi ngambil yang tidak haknya, yang tanpa izin. Ini kan sebetulnya membangun sebuah peradaban. Karena peradaban kalau dibangun dengan mencuri, mengambil yang tidak haknya. Mencuri itu kan bentuknya macam-macam. Dari yang secara samar-samar sampai yang terang-terangan,
dari yang kecil sampai yang besar, dan namanya pun macam-macam. Kalau hanya ngambil sedikit namanya mutil. Kalau ngambilnya banyak namanya mencuri. Kalau super banyak namanya korupsi. Jadi bentuknya macam-macam, tapi intinya sama, yaitu mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ini dibaiatkan, dijanji di hadapan Rasulullah SAW. Maknanya apa? Orang yang berbaiat kepada Rasulullah itu sudah pasti surganya. Karena apa? Karena dilatih dalam hubungan sosial itu tidak boleh mencuri. Meskipun dalam keadaan misalnya sangat lapar, dalam keadaan sangat membutuhkan. Ini misalnya seperti ceritanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ketika masih muda, beliau dalam perjalanan belajar melewati beberapa tempat, melewati beberapa gurun pasir, melewati berbagai sungai yang dalam keadaan lapar dahaga. Itu tiba-tiba kemudian melihat di sungai ada apel yang hanyut. Apel yang hanyut kemudian beliau ambil. Nah, kalau bahasanya kita ini pasti halalnya. Karena apa? Karena memang sudah hanyut. Tapi Imam Syafi'i ini menganggap bahwa ini masih syubhat. Karena ini pasti ada yang punya. Karena ini belum minta halalnya. Sampai kemudian apel itu kemudian diambil, disisir sepanjang sungai. Ini kira-kira apel ini jatuhnya dari pohon yang mana? Sampai sebegitunya dalam tolabul halal, dalam mencari penghalalan. Jadi mencari penghalalan sampai betul-betul ada rasa khawatir, jangan-jangan meskipun ini apel yang sudah hanyut di sungai, itu saja masih tolabul halal, mencari penghalalan. Nah, kalau kita itu alhamdulillah lagi lapar, kebenaran banget. Tapi itu yang dicontohkan oleh ulama-ulama sekelas Imam Syafi'i. Jadi maknanya apa? Bahwa memang hal-hal yang seperti ini harus betul-betul dilatih, apalagi sampai tadi mencuri. Maka sahabat yang berbaiat kepada Rasulullah dijanji tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina. Ini juga bagian dari membangun sebuah peradaban. Peradaban tidak mungkin dibangun dari perzinahan. Makanya Nabi SAW sebagai top figur, sebagai contoh teladan yang paripurna, itu Allah menjaga Rasulullah dimulai dari menjaga nasabnya Rasulullah SAW. Dari mulai bapak ibunya, kakek neneknya, sampai dengan Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, itu tidak ada satupun dari nasabnya Rasulullah SAW yang pernah melakukan perzinahan. Sampai sebegitunya. Karena apa? Perzinahan itu merusak. Makanya Nabi dijaga betul. Di dalam kitab Al-Barzanji, wa akrim bihi min nasabin tahharahu Allah Ta'ala min sifahil jahiliyah. Awradat Zainul Iraqi waridahu fi mauridil hani wa rawa. Jadi dalam kitab Mauridul Hani, fi mauridil hani wa rawa, diriwayatkan bahwa wa akrim
dan Allah memuliakan bihi min nasabin tahharahullah. Nasabnya Rasulullah SAW itu disucikan oleh Allah min sifahil jahiliyah, dari perbuatan sifat perzinahan ala orang-orang jahiliyah. Jadi tarokus sifah afalam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummi. Ini biasanya disyairkan, dilakukan. Jadi kalau Maulid Nabi bacanya Al-Barzanji itu ada syair tarokuhu sifah falam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummi. Tarokus sifah, semuanya meninggalkan sifat, semuanya meninggalkan perzinahan. Min adamin wa ila abihi wa ummi, dari Nabiullah Adam sampai dengan bapak dan ibunya Rasulullah tidak ada satupun yang pernah melakukan perzinahan. Jadi perzinahan itu betul-betul satu perbuatan yang merobohkan peradaban umat manusia. Makanya yang ditanting ketika ada sahabat orang yang berbaiat kepada Rasulullah, di antara yang dilarang adalah tidak boleh berzina. Artinya apa? Bahwa Islam itu memang peradaban syariat yang menjaga peradaban umat manusia. Jadi tadi tidak berzina. Makanya di dalam Islam kemudian diberikan syariat namanya nikah. Syariat nikah. Jadi kalau orang itu nikah, artinya dia sedang membangun peradaban umat manusia. Sebaliknya kalau dia itu berzina, itu sejatinya adalah sedang merobohkan dan melecehkan kemanusiaan. Ini syariat namanya nikah. Makanya syariat nikah ini disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keagungannya. Bahkan ayatnya itu jejer, urutan. Ayatnya ketika Allah membangun langit, bumi dan seisinya, itu jejeran dengan ayat ketika Allah mempertemukan pasangan hidup kita. Jadi ayatnya wa min ayatihi an khalqus samawati wal ardh. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah ciptakan langit dan bumi. Setelah itu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dan dari tanda-tanda kebesaran kami, aku ciptakan kalian pasangan hidupnya. Ini artinya bahwa akdun nikah itu adalah prosesi yang luar biasa agung. Bahkan keagungannya sama disejajarkan dengan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian tidak membunuh anak-anak sendiri. Nah, ini juga sesuatu yang dijanji. Karena apa? Karena sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diangkat menjadi nabi dan rasul, ada tradisi membunuh anaknya sendiri. Apalagi yang perempuan. Kalau ada keluarga seorang ibu hamil kemudian lahir, yang dilahirkan kok anak perempuan, itu Quran menggambarkan wajhuhu musfarran wajhuhu muswaddan. Jadi keluarga yang istrinya itu melahirkan perempuan itu mukanya langsung merah padam, mukanya langsung kemudian tidak suka, menandakan bahwa keluarganya ini dalam keadaan mendapatkan aib besar.
Bahkan ditutup rapat-rapat, tidak boleh cerita kemana-mana. Beda ketika misalnya yang dilahirkan itu adalah laki-laki. Wow, pesta 7 hari 7 malam, makan-makan, saudara teman dikumpulkan. Tapi kalau yang dilahirkan adalah seorang anak perempuan, itu ditutup rapat-rapat. Jadi informasinya disembunyikan. Bahkan digambarkan wajahnya langsung merah padam, gelap, menandakan bahwa dia itu tidak suka. Ini Quran menggambarkan betapa memang jahiliyahnya peradaban sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah SAW itu diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Maka di antara yang dijanjikan kepada mereka adalah tidak boleh membunuh anak-anaknya sendiri, termasuk anak-anak perempuan. Karena apa? Dalam Islam itu laki-laki perempuan sama, status hukumnya sama. Ketika kita yang laki-laki disuruh untuk belajar, yang perempuan juga sama. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya sama. Yang laki-laki ya wajib, yang perempuan juga wajib. Salat juga sama. Salat disebutkan di dalam Quran warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama-sama dengan orang yang rukuk. Artinya berjamaah. Baik laki-laki maupun perempuan tetap diperintahkan berjamaah. Ya, sama, tidak ada bedanya. Ustaz, kan saya pernah mendengar ada ustaz ceramah membawakan hadis bahwa perempuan bagusnya sholatnya di rumah. Pernah dengar, Bu? Sholatnya di rumah saja, di dalam kamar, di kamar yang paling pojok. Itu sebetulnya hadis ada asbabul wurudnya, ada sebab yang melatar belakanginya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berstatement seperti itu, bersabda seperti itu. Karena kondisi sosial di zaman itu belum memungkinkan. Ketika perempuan itu keluar, masih bisa potensi fitnah yang besar, keamanannya belum terjaga. Maka Nabi SAW untuk menjaga kehormatan perempuan sampai ada hadis tadi. Jadi bagusnya sholatnya perempuan itu di rumah. Tapi sebetulnya Quran sendiri itu memerintahkan warka'u ma'ar raki'in, sholatlah atau rukuklah bersama-sama orang yang rukuk. Artinya suruh berjamaah. Jadi kalau dalam bahasa hukum, hierarki urut-urutan hukum itu yang paling utama kan Quran, baru hadis, kemudian ijma, qiyas dan turunan-turunan berikutnya. Jadi kalau ada perbedaan harus dikembalikan Qur'annya dulu itu bagaimana, kemudian baru hadisnya. Maka kita di dalam tadi untuk masalah sholat, ya kalau misalnya ke masjid dengan suami tidak ada fitnah, lebih bagus sholatnya di masjid. Di masjid anak-anak kita bisa melihat, bahkan kita bisa mengajak anak-anak, mentradisikan, membiasakan anak itu dekat ke masjid, anak itu menjaga sholatnya. Sehingga ini tarbiyah pendidikannya itu terus menerus, bukan hanya dengan lisan, tapi mempraktekkan langsung. Makanya tadi perintahnya Quran warka'u ma'ar raki'in. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak membuat dusta yang sengaja diada-adakan di antara tangan dan kaki kalian. Kemudian tidak mendurhakai Rasulullah SAW dalam kebaikan. Barang siapa di antara kalian memenuhi janjinya, ini
Allah lah yang akan membalasnya. Ini janji-janji yang di hadapan Rasulullah kalau terpenuhi, kemudian Allah sudah menyiapkan surganya. Barang siapa yang melanggar, maka dia mendapatkan siksaan menjadi tebusan bagi perbuatan dosanya. Artinya apa? Bahwa konsekuensi kita menjadi orang baik, kalau memang kita bisa menjaga kebaikan, insya Allah mendapatkan surganya Allah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah, sampai sini dulu. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, monggo.